Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, di mana di hari Jumat tanggal 10 Januari 2025, saya Endang Sudrajat sebagai pembawa acara, di mana pada Jumat pagi ini kita akan ngobrol bareng dalam acara yaitu podcast Si Kencana, yaitu Siap Siaga Kolaborasi Tanggap Bencana. Bari Asar, Jumat pagi yang cerah ini, yang berkah ini, kami akan ngobrol bersama Kepala Kantor SAR Bandung, atau lebih populer dikatakan oleh wartawan adalah Kepala Basarnas Jawa Barat, yaitu Bapak Heri Marantika, SH.MSI, yang pada Jumat pagi ini telah ada di studio podcast dari Si Kencana. Selamat pagi Pak Heri, Selamat apa kabar? pagi Kandang, alhamdulillah baik Kandang. Rasa-rasanya begitu ceria nih di Jumat ini ya Pak. Betul, ya. Pak Heri, Ya. kalau saya dilihat-lihat ini Pak Heri ini wajah yang sudah tidak asing lagi ya di Basarnas Jawa Barat ini ya, atau di kantor SAR Jawa Barat ini. Pak Heri ini sudah sebetulnya nginjak Jawa Barat ini sudah berapa tahun sih? Baik. Terima kasih Kandang. Jadi kami mengenal Jawa Barat ini, khususnya kantor SAR Bandung ini berawal dari kami menjejakkan kaki itu di tahun 2016-17 ya. Pada waktu itu kami ditugaskan sebagai kepala seksi potensi. Waktu itu Bahasa dulu ya, bahasa potensi dulunya ya. Kasipot ya, terkenal. Di mana Kasipot ini memiliki tugasnya itu adalah termasuk peralatan ya, memelihara peralatan, kemudian melaksanakan pembinaan kepada potensi-potensi SAR yang ada di wilayah Jawa Barat. Makanya kami di tahun 2016-17 itu banyak mengenal, karena kami memang tugasnya ya membina unsur potensi yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat, mulai dari Karawang sampai Pangandaran. Kami sering dulu ngobrol-ngobrol, kumpul-kumpul bareng sama mereka. Dulu itu berapa tahun sih Pak waktu di Kasipot itu? Waktu di Kasipot kurang lebih 1 tahun 6 bulan ya kan. 1 tahun 6 bulan. Tapi 1 tahun 6 bulan ini ternyata sudah bisa berkeliling di area kantor SAR Bandung ya, artinya tempat kerja. Nah, selama dulu 1-6 tahun, itu karakter dulu. Kalau saat ini sebagai Kakan SAR gimana? Tentunya ya beda juga suasana ya, Ya. suasana jabatan maupun suasana kerja lah ya Bang ya. Karena di saat sekarang ini semua kan di Basarnas itu ada Kakan SAR, di bawahnya ada 3 jabatan struktural, kemudian ada jabatan-jabatan fungsional. Ya. Jadi tugas Kakan SAR tentu lebih berat ya. Dia harus mengakomodir 3 jabatan struktural, ditambah lagi jabatan fungsionalnya. Kemudian dia juga diwajibkan melakukan pembinaan juga ke potensi, terus peralatan-peralatan, kesiapsiagaan peralatan menjadi tanggung jawab, dan terakhir adalah pertanggungjawaban secara administrasi perkantoran, di mana kita tentunya akan audit oleh internal ya, oleh inspektorat kita. Ini adalah bentuk-bentuk pembinaan administrasi yang dilakukan oleh kantor pusat. Kalau melihat dari situasi seperti zaman dahulu dan zaman sekarang ini, berbicara mengenai masalah situasi, kira-kira perbedaan apa sih zaman, mungkinlah secara penyebaran informasi Basarnas waktu zaman ada kata Kasipot dengan saat ini sebagai Kakan SAR ya. Perbedaannya Pak antara tahun 2016 dan tahun 2025 ini hampir jauh nih. Perbedaan penyebaran informasi seperti apa? Mengenal Basarnas di masyarakat ataupun di teman-teman potensi. Sangat jauh perbedaannya. Karena di era-era sekarang di mana digitalisasi ini kan sangat pesat ya perkembangannya. Nah, terkadang kita harus menyesuaikan informasi kecepatan daripada media sosial yang dimiliki oleh masyarakat, bahkan sekarang ini masyarakat juga bisa mengupload sendiri. Nah, ini kita harus berimbang dengan kecepatan daripada media sosial. Jadi penyebaran informasi juga kita harus imbangkan. Apalagi karakter Jawa Barat ini ya, tentunya satu, luas wilayah kerja kita itu luas Kang. Jadi bukan hanya di daratan, lautnya juga.
baik itu laut utara maupun selatan. Ini juga harus menjadi coverage kita. Karena ingat saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai nelayan, ya, kemudian wisatawan pantai, ada juga kita kan ada 2 pantai yang andalan di Jawa Barat, Santolo sama Pantai Pangandaran. Ya, ini juga menjadi perhatian kita dari Basarnas. Kemudian kenapa saya bilang perbedaannya sangat Jauh ya. Jauh begitu. Samping luas wilayahnya luas, penduduk makin bertambah, alat transportasi. Nah, ingat, di Jawa Barat ini satu-satunya provinsi yang memiliki alat transportasi yang canggih, seperti kereta cepat. Nah, ini juga memaksa kita untuk berpacu ya, meningkatkan kualitas personil maupun peralatan kita. Nah, di sini kemudian destinasi bencana, di mana Jawa Barat ini kita kenal Ring of Fire-nya Indonesia tuh di sini adanya ya, salah satunya ya, seperti longsor, banjir, dan terakhir adalah puting beliung. Sudah bisa sering masuk di Jawa Barat. Ini adalah bentuk perbedaan-perbedaan yang signifikan yang memang harus disesuaikan oleh kantor SAR Bandung. Artinya personil saya dari Jawa Barat, dari kantor SAR Bandung ini harus menyesuaikan ya, mulai dari fisik mereka, intelijensial mereka, dan kemampuan mereka mengolah data. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri di kantor SAR Bandung. Sebelum jauh nih, ini kita tunda dulu mengenai masalah ini. Sekarang mengenai masalah era digitalisasi, itu berpacunya mengenai masalah teknologi informasi. Kadang-kadang mungkin perbedaan antara berita lama, berita baru, berita hoax dan tidak. Itu bagaimana supaya Basarnas ini meyakinkan, atau kantor SAR Bandung ini meyakinkan bahwa ketika nanti misalnya insiden, Basarnas ini meyakinkan, ini info lama, ini terbaru, ini terus bagian dari pembinaan mengenai masalah tanggap bencana SAR itu seperti apa nih, Pak? Nah, ini Kang, pertanyaan yang bagus nih Kang. Jadi dengan keterbatasan, kami sadar bahwa kami memiliki keterbatasan. Tetapi kami juga sadar dan harus mengatasi tantangan ini. Dengan jumlah personil yang sedikit, dengan luas wilayah yang begitu luas. Kemudian destinasi bencana di Jawa Barat tinggi. Belum lagi unsur potensinya yang memang banyak ya. Nah, dengan tantangan-tantangan ini, maka kami melaksanakan upaya-upaya. Salah satunya adalah mendirikan podcast ini. Podcast Si Kencana. Di mana Si Kencana ini adalah milik Basarnas Bandung atau kantor SAR Bandung, tetapi aksesnya adalah milik semua masyarakat Jawa Barat yang artinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat siapapun yang berkaitan dengan siap siaga, kolaborasi dan tanggap bencana. Nah, ini kita sudah fasilitasi, tinggal nanti masyarakat memanfaatkan ini, kolaborasi dengan kantor SAR Bandung seperti apa penyebaran informasi ya. Dan kita ada lagi nih program-program yang seperti pembinaan potensi tadi. Nah, kaitannya dengan kecepatan informasi di media sosial, kita ada peran-peran penting dari unsur potensi-potensi kita. Kita juga punya forum koordinasi pencarian pertolongan yang kita bina ya secara intens. Nah, begitu ada informasi di medsos, biasanya teman-teman media kita ini kita juga bikin grup WA ya. Jadi bertukar informasi, apakah benar ini infonya begini. Supaya apa? Operasi SAR yang dilakukan oleh kantor SAR Bandung itu tepat, efektif, efisien. Jadi kalau ada berita hoax terus kita langsung aksi, kan terlalu mubazir ya, karena kita melaksanakan tugas itu dibiayai oleh negara, Kang. Jadi kalau kita artinya nggak sembrono lah. Nggak sembrono itu itu sayang ya, duit negara terbuang sia-sia dan tidak efektif gitu. Berarti Si Kencana ini sendiri adalah bagian dari satu mungkin pembinaan kepada masyarakat. Strategi menyebarkan informasi. Betul. Yang ketiga mungkin kepada masyarakat jangan terlalu sembrono juga ya ketika ada informasi. Informasinya mungkin karena di-save di videonya tahun 2021. Ketika ada insiden padahal biasa-biasa, akhirnya disebarkan seolah-olah masyarakat itu. Jadi Si Kencana ini sebagai dari bagian untuk strategi itu ya. Strategi yang Kang maksud tadi, jadi bagaimana penyebaran informasi secara cepat, tetapi valid secara pendataan. Itu. Nah, di sini juga dan ingat Kang, berdirinya sejarah daripada Si Kencana ini bukan murni daripada
internal Basarnas, tetapi disupport oleh pihak swasta, BUMN, Mandiri. Pihak Bank Mandiri mensupport ini. Jadi yang mendesain semua ini ya pihak Bank Mandiri melalui CSR-nya. Artinya ini adalah bagian dari perkembangan teknologi informasi, perkembangan kebutuhan informasi. Betul. Maka pihak dari Bank Mandiri ini sendiri memfasilitasi agar kita tidak terhindar dari hoax. Ingat, awas, menghindari hoax ini. Kata beliau ini menghindari hoax ini. Karena apa? Pernah salah satu contoh kejadian kemarin di KM 92 Cipularang. Betul. Itu Pak Heri menggerakkan anak buahnya ke KM 92, kalau nggak salah hampir sebulan yang lalu. Betul. Muncul 2 hari yang lalu bahwa itu katanya telah terjadi. Artinya apa? Penyebaran informasi yang dulu dan yang sekarang itu kurang terap. Makanya dengan adanya si Kencana ini sendiri adalah siap siaga kolaborasi tanggap bencana ini adalah bagian sarana strategi untuk menyampaikan, membina, membiasakan masyarakat membiasakan menyaring informasi. Paling begitu ya. Ya. Oke, Pak Heri. Itu tadi mengenai masalah si Kencana ini sendiri. Saya akan ngobrol dulu mengenai masalah tadi ada berbicara mengenai masalah pengalaman ke belakang-belakang. Iya. Berbicara mengenai masalah pengalaman jadi waktu di POT dan jadi ke Kansar. Iya. Tapi salah satu itunya bagaimana bukan tanggapan ya, artinya tanggap untuk melakukan rescue-nya waktu zaman POT sama zaman sekarang. Banyaknya, ramenya, bedanya, cara karakter bencananya, Pak. Ya, jadi kalau di era-era tahun sebelum 2020 ya masih POT gitulah ya. Masih POT lah. Iya. Di mana penyebaran informasi kan waktu itu media sosial nggak secanggih ini ya. Jadi ya ada tetapi tidak begitu signifikan ya boomingnya. Kalau dulu kan, kalau sekarang sudah ada TikTok kemudian ada medsos lain. Kan kalau dulu itu paling ada si Kencana lagi. Ada Facebook. Kalau dulu cuman itu karena tentunya kalau berdasarkan pendataan kita, kantor SAR Bandung ini melaksanakan operasi SAR-nya itu dari tahun ke tahun ya, fluktuatif. Jadi kalau dulu itu ya mungkin dia standar di rata-rata 80 kali. 80 kali. Karena mungkin penyebaran informasi masyarakat juga masih belum mengenal begitu banyak publikasi yang dilakukan oleh kantor SAR Bandung ya. Nah, di era-era 2020 ke sini sampai dengan sekarang ini terjadi peningkatan. Artinya yang kami simak adalah masyarakat mulai pelan-pelan mengenal Basarnas melalui media sosial. Makanya kami gencar, Kang. Jadi kami memiliki ada IG, Instagram ya, ada Facebook, ada TikTok. Pokoknya media-media itu kita masukin semua supaya apa? Masyarakat sampai ke pelosok bisa mengakses. Tahu tupoksi, tahu keberadaan, kehadiran kita. Namun tetap dalam koridor ataupun pembinaan kita. Jangan sampai ada oknum-oknum masyarakat yang menggunakan sarana media sosial ini dengan tidak tepat guna. Artinya hanya menyebarkan hoax, membuat kepanikan ya, dan sehingga Basarnas aksi tetapi tidak efektif. Begitu. Oke. Kita kembali nih. Saya belum begitu ini nih. Kalau melihat dari karakteristik medan secara geografis Jawa Barat ini gimana, Pak? Misal kayak gini. Jagoannya Basarnas Maluku adalah laut. Nah, ini Jawa Barat bagaimana? Wah, kalau Jawa Barat lengkap, Kang. Semuanya harus menjadi jagoan. Tetapi ingat, kita bukan superhero. Tetapi kita adalah super team. Maka kawan-kawan harus merangkul potensinya. Kita persatukan dulu pola tindak, pola pikir untuk memberikan bantuan pelaksanaan operasi SAR yang cepat, tepat, sesuai dengan harapan. Nah, karakter daripada Provinsi Jawa Barat ini cenderung kejadian bencana. Ya, ini lebih kalau dalam hitungan di tahun 2024 saja itu berapa kali kejadian bencana. Bahkan ada bencana yang lain yang mulai lagi tren-trennya angin puting beliung. Bagaimana kemarin yang terjadi di daerah Ranca Ekek, di Kecamatan Ranca Ekek ya, di Kabupaten Sumedang itu kan
Ya, ya, ya. meluluh lantahkan pabrik-pabrik yang ada di seputaran itu. Nah, untungnya tidak ada jiwa. Walaupun tidak ada korban jiwa, ini menjadi perhatian oleh Basarnas. Oh, ternyata kita sudah mengarah seperti ini. Gimana kalau siklus nantinya, Pak? Nah, kalau Itu masalah kan siklus tentunya, bahaya kalau siklus nih. nah, tentunya kan informasi BMKG tentu harus kita pegang, update hari per hari. Ya, inilah bentuk sinergitas Basarnas, Kantor SAR Bandung dengan unsur potensinya itu, baik itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, ya. Pemerintah pusat salah satunya BMKG. Berarti kalau begitu gini mungkin darat bencananya ini, mungkin SAR air bencananya ini, atau sekarang tambah lagi. Kalau darat bencananya seperti apa saja di Jawa Barat ini? Kalau darat ya, Iya, iya. kalau kita bahas darat ya, karena saya tidak bisa mengunggulkan dari darat laut udara ya, karena hampir rata-rata mereka berimbang ini di Jawa Barat ini. Jadi kalau Akang bilang di Maluku misalnya itu cenderung laut. Ya saya sangat paham itu. Paham, karena daerahnya kepulauan. Ya. Tetapi kalau Jawa Barat ini dia cukup. Persentasi yang ada di Maluku tadi berbanding kalau di sana di laut diunggulkan. Di sini laut juga berbanding dengan mereka. Tingkat Berbicara kejadiannya. laut, karena jalur lalu lintas laut yang di itu ya, Selat Jawa itu. Selat Jawa. Berapa banyak itu kejadiannya. Nah, kita berbicara darat dulu. Darat ini didominasi oleh, kan gitu kan? Satu, kebencanaan. Longsor di mana-mana. Kemarin bahkan terakhir banjir disertai longsor lagi, yang di Cianjur Selatan. Bahkan kantor SAR Bandung itu yang satu-satunya tim dari Bandung ini yang bisa masuk ke akses Tegal Bulet, di mana Tegal Bulet itu merupakan wilayah kerja daripada kantor SAR Jakarta. Tapi ingat, berbicara SAR tidak ada ruang batas waktu. Tidak ada ini punya siapa, wilayah siapa. Begitu kantor SAR Bandung kepolisian bisa masuk, maka kita akan dorong untuk memberikan bantuan. Nah, darat adalah kebencanaan. Ada lagi yang kondisi yang membahayakan manusia. Di mana-mana ada anak yang terpeleset main di pinggiran bantaran sungai, terpeleset, hilang. Kemudian ada juga yang pas lagi beraktivitas di sumur, kecemplung sumur ya. Kemudian ada juga pada saat banjir-banjirnya ikut bantu cari sampah, airnya ke bawah arus. Nah, ini didominasi seperti itu. Dan ini berimbang. Presentasinya berimbang setelah kita analisa, antara kondisi yang membahayakan manusia dengan kebencanaan ini sangat berimbang, kan. Terus kalau laut gimana? Kalau laut itu cenderung nelayan ya, nelayan kita yang domainnya nelayan ya, bukan penyeberangan, bukan untuk transportasi. Bukan, domainnya nelayan dan yang memiliki aktivitas seperti pencari kerang kemudian cumi. Nah, ini padahal sudah diingatkan oleh BMKG ya, oleh pengelola yang ada di posisi bahwa ini akan terjadi ombak misalnya, tetapi terkadang masyarakat kita juga mengabaikan. Nah, ini menjadi tantangan ya. Seperti itu kan. Jadi kalau bicara terus gini, untuk mensiasati ini kan ibaratnya bencana darat, ini bencana hidro, ini bencana laut. Nah, untuk mengimbangi hal ini, langkah-langkah yang terbaik dari kita supaya kita bukan superhero loh. Harus seperti apa? Masalahnya saya yakin dengan jumlah anggota segini, nilai angka file aktifnya tinggi, gimana caranya supaya kita bisa mengimbangi? Strategi yang pertama yang kami ambil untuk teman-teman. Satu, saya hanya minta mereka untuk melaksanakan 3K. Ini internal nih. 3K internal. 3K ini yang pertama K-nya adalah jaga kesehatan mereka. Artinya jaga kesehatan anak-anak saya rescue oleh mereka sendiri. Yang keduanya adalah jaga keselamatan mereka saat bertugas dimanapun. Dan yang ketiga, jaga kekompakan. Saya hanya minta 3K ini tadi kan, strateginya. Supaya apa? Bisa melaksanakan tugas dengan baik, cepat, tepat, efektif, efisien, sesuai dengan harapan yang ada. Nah, ini internal. Kemudian langkah kedua, kita bicara internal dulu kan. Langkah kedua adalah mulai dari sekarang menganalisa yang namanya membuat SOP internal. Karena kegiatan SAR ini berkembang terus kan. Dan ini harus kita imbangi.
Kalau kejadian ini harus begini. Nah, ini kami catat dan kami susun. Bagian dari evaluasi juga. Begitu hasil evaluasi, dan itu hasil evaluasi kami jadikan SOP. Salah satu SOP yang terbarukan bahwa setiap kali personil Basarnas yang ingin melaksanakan tugasnya harus melalui tahapan analisis dari hasil drone. Pantauan dari drone. Nah, bentar. Jadi Saya ini agak penasaran ini. Tidak kami perkenankan personil kami masuk ke area operasi tanpa dia menganalisa daerah operasi itu melalui tampilan layar dari drone. Bentar, saya motong dulu ini. Mengenai Itu masalah, baru internal ya kan, Ya. belum eksternal ini. Bentar, sebelum kita mengarah ke sana. Tadi itu berbicara mengenai masalah drone. Ya, Masuk ke terhadap 3K ini adalah bagian dari sistem operasi. ya. Apakah itu adalah drone yang seolah-olah drone kayak orang yang suka bikin medsos atau orang yang suka ngeplog-ngeplog atau drone gimana yang di Basarnas? Ya, tentunya drone yang dimiliki Basarnas ya peruntukannya ya. Iya, Peruntukannya adalah untuk membantu kita melaksanakan operasi SAR secara cepat, tepat, efektif, efisien sehingga kita bisa meminimalisir jumlah korban ya. Nah, itu sudah Artinya sering bagian dari mapping juga ya drone itu. bukan bagian lagi, sekarang ini sudah merupakan kewajiban personil saya. Jadi pada saat mereka mau melaksanakan operasi SAR, baik itu darat, laut, Drone dia harus ikutin dulu tahapan tadi. Nah, ini sudah menjadikan SOP internal kita. Jadi setelah mereka lihat daerah operasinya melalui tampilan, jadi dia tahu apa yang harus dia lakukan, apa ancaman yang ada di dalam medan operasi. Penyanggah 3K ini adalah drone bagian dari ya. Dan itu pernah kami laksanakan pada saat pelaksanaan operasi SAR yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Ya. Luas longsoran itu sangat luas. Semua terdiam. Karena rawan atau apa? Satu, rawan longsor susulan. Ya. Dua, luas area longsoran itu sendiri. Tiga, kondisi waktu itu masih hujan terus. Hari pertama cenderung semuanya Ditambah mungkin info di mana rumah atau di mana tempat. Betul. Hanya Hari pertama waktu pada saat itu semua terdiam. ya, Suatu dulu apa yang harus kita lakukan? ya, Maka itu tadi. keputusan mapping ya. Mungkin ini juga berkat dorongan dari kuasa Allah bahwa memang, hey Basarnas, you harus lakukan ini. Ya. Karena ini fungsinya gitu kan. Kita punya drone. Ya. Maka pagi-pagi di hari kedua kami terbangkan drone. Nah, dari situ saya mendapatkan pemetaan. Oh, ini nih. Coba cek Luasnya. Karakter Coba cek medan. kerawanan-kerawanan yang ada di. Ternyata ada 2 mahkota susulan longsoran yang dikhawatirkan mengalami longsor susulan. Oh, kalau begitu harus begini. Mappingnya ini. Nah, Mappingnya hasil dari mana? ini. Maka dari situlah, dari hasil pemetaan daripada drone tadi, dari situlah kita bisa siapa berbuat apa, berapa jumlah personil yang harus turun, apa alat yang harus kita gunakan, dan apa sarana pendukung. Ingat, sarana pendukung pada saat drone naik, kami dorong itu K9 milik Polda Jawa Barat. Sehingga apa? Di saat drone main, penciuman dari K9 ini sambil bergerak, sambil memonitor, sambil bagian dari itu ya drone itu. dan berkejar-kejar dan berpacu dengan berharap Kondisi jangan sampai ada longsor susulan, jangan sampai ada hujan pada saat pelaksanaan operasi. Itu dari mana coba? Dari pembinaan-pembinaan tadi adalah internal tadi kita kembalikan lagi bahwa 3K dengan menggunakan SOP yang kita buat karena dia berkembang terus termasuk SOP drone tadi, dan terakhir adalah check and recheck peralatan. Karena niscaya kalau berhasil suatu operasi SAR itu kalau tidak didukung dengan peralatan yang mumpuni ya, yang dalam kondisi siap digunakan gitu kan. Nah, itu pembinaan internal. Dan eksternal, nih satu lagi nih. Kami punya FKP 3 namanya, Forum Koordinasi Pencarian. Pada saat pelaksanaan operasi SAR dia bersifat ad hoc, dia akan terbentuk, dia akan sebagai penjembatan. Membantu Basarnas untuk melaksanakan pencarian. Selesai itu dia akan kembali ke organisasi masing-masing. Nah, ini menjadi pembinaan eksternal kita, melatih mereka, melengkapi mereka dengan ini, merangkul mereka. Inilah satu bentuk pembinaan daripada eksternal. Seperti tadi itu saya belum puas nih mengenai masalah drone itu sendiri. Yang saya pernah tugas ikut operasi SAR, ternyata seolah-olah orang akan menembus satu medan, itu semuanya dalam kondisi buta. Ya. Terjadi tengah malam, itu tidak mungkin ada tim yang masuk. Yang masuk itu adalah hanya untuk tim SAR gabungan. Nah, tim SAR gabungan ini sendiri jangan gegabah kan artinya, kan? Jangan gegabah. Artinya drone itu adalah bagian dari
seolah-olah mapping untuk membuka dan memberikan celah. Setuju. Mungkin itu bagian dari itu. Betul. Dan saya pernah lihat untuk teman-teman potensi yang lain tuh memang belum ya, belum dilengkapi itu ya. Kalau yang ekstrikasi yang macam-macam itu udah pernah lihat. Itu drone itu sendiri bagaimana kalau seandainya itu bisa ditonton oleh umum nggak? Terus gimana kalau tidak ada sinyal itu, Pak? Gimana? Tentunya ya kita tetap kita akan cari semaksimal mungkin. Dengan tantangan yang ada, maka Basarnas itu dituntut untuk semaksimal mungkin. Kami juga mengalami apa yang akan pertanyakan tadi ya. Jadi pada saat kita melaksanakan mau mapping drone itu canggih. Dia bisa walaupun malam hari dia masih drone thermal ya. Jadi dia bisa melihat juga dalam kondisi malam hari dan cuaca gelap. Jadi itu sangat canggih dan sangat membantu kami. Tetapi kendalanya memang cuaca. Salah satunya adalah hujan. Ketika hujan deras, angin kencang. Nah, ini kan menjadi tantangan. Pada saat hujan ya kita tunggu dulu. Tentunya tidak mungkin juga kita kan mau mencari menolong orang. Jangan sampai kita mau niatnya ngesar malah disar. Itulah kecerobohan tadi. Itulah. Tujuannya drone ini diterbangkan adalah untuk mengamankan personil kita, baik itu SAR gabungan maupun internal kita. Lah kalau percuma dong kita menggunakan alat canggih, tapi kalau kita mengabaikan keselamatan tadi kan, yang nomor 2 tadi. Nah, signal. Nah, kemarin waktu di Cianjur juga terkendala signal kan? Pada saat di mana ya itu tadi. Tapi itu di bawah lembah ya, Kang. Gimana caranya? Tapi ya itu. Gimana caranya nih? Kita punya koordinasi. Saya kemarin telepon teman-teman yang memang vendor-vendor apa namanya yang memang telekomunikasi lah ya. Jadi artinya ya kita nggak kehabisan akal. Setelah saya telepon, bisa nggak lo? Misalnya nih, bantu saya nih supaya drone saya punya signal nih. Coba Kang, pakai ini Kang, coba. Nah, saya yakin karena Jawa Barat ini destinasi bukan hanya bencana, destinasi pendidikan juga ada di sini, di mana kita punya ITB, di mana kita punya Universitas Padjadjaran dan universitas terkenal lainnya. Nah, kami dapat informasi itu, Kang. Dapat informasi itu, gunakan Starlink. Wah, begitu kebenaran deputi operasi kami juga, Pak Heri, gunakan Starlink. Maka malam itu juga, ternyata Starlink itu juga sulit didapatkan, harus pesan dulu. Oh, ya. Ada SOP-nya. Ada SOP-nya pembelian itu. Bingung lagi nih. Personil udah di lapangan kan, udah terkendala aja nih signal. Cari lagi, Kang, gimana caranya atas nama negara, nama Basarnas, kami butuh Starlink. Oh ya siap Pak. Nah, itu tadi. Karena kita membina potensi-potensi tadi. Dan kepentingannya kan untuk kemanusiaan. Kalau kita hanya berkutat dengan apa namanya kesulitan membeli terus kita berdiam diri, ya itu bagaimana mau merespon cepat ya. Jadi, nah dengan bantuan teman-teman potensi tadi salah satunya tadi Kang ya. Jadi alhamdulillah malam itu juga kita dapat Starlink, di mana Starlink ini juga langsung terhubung dengan satelit. Kita dorong malam itu juga ke Cianjur Selatan itu. Dan besok paginya mendukung sarana itu. Nah, besok paginya teman-teman kita saya sudah mendapatkan gambar daerah operasi. Oh, ini. Dari situ saya menyarankan bahwa kamu harus masuk dari sini, personilnya begini, alurnya begini. Ya, seperti itu. Jadi secara tidak langsung bahwa untuk melengkapi itu Barayasa, Basarnas Bandung ataupun Basarnas Jawa Barat ini betul-betul mengupdate semua bentuk baik alut ataupun teknologi dalam untuk melakukan proses pencarian dan pertolongan. Sepertinya kita masih penasaran. Ini satu lagi. Di Indonesia ini sendiri karakteristiknya musim hujan itu kan setar di bulan November. Ya kan? November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Biasanya kan kurvanya kan gitu. Nah, sekarang berarti kurvanya sudah ada di posisi atas. Nah, tapi kalau berbicara mengenai masalah kebencanaan nih, Barayasar di Jawa Barat ya, seperti terjadi ada gempa longsor terakhir yang waktu di Cililin itu bahkan seolah-olah seperti mustahil. Di depan kantor SAR itu lagi kering, tapi di sana banjir bandang. Artinya apa? Di injury time ini masih ada musim hujan. Nah, menanggapi hal seperti itu bagaimana kesiapan dengan BMKG ataupun kesiapan kita di injury time ini sendiri? Atau memang ini bukan injury time atau memang masih puncak
hasil dari mungkin koordinasi sama BMKG. Ya, begini Kang. Jadi kami sangat bersyukur ya, dukungan dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ini melalui PJ Gubernur kita ya, yang kemarin ini sangat mendukung. Dia sangat merangkul semua stakeholder yang ada di bidangnya. Dimana kami sering bersinergi dengan BMKG, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten. Jadi memang informasi demikian itu yang akan sampaikan itu betul. Jadi kami punya linknya, yang punya akses ke BMKG langsung ya, dan pertukaran informasi supaya apa? Kita cegah dini tadi. Nah, informasi dari BMKG mulai start dari bulan 9, 10, 11, 12, 1, 2 sampai ke bulan April. Nah, memang ini secara ini kan pada posisi tinggi. Dari informasi-informasi dari BMKG tadi juga tentunya ada stakeholder lain seperti ada dari TNI AU ya. Kemudian BPBD menciptakan yang namanya TMC, modifikasi cuaca. Ya, Alhamdulillah Jawa Barat ini memang pada puncak hujan, tetapi dia bisa berkat sinergitas yang telah tercipta di Provinsi Jawa Barat ini. Artinya setiap insiden, setiap ada pasukan ngumpul, gercep, bareng-bareng, rame-rame. Rempuk. Kita tahu bahwa memang puncaknya adalah bulan 1-2 ini. Tetapi kita lihat bisa kawan-kawan lebih siap, lebih sigap untuk mengendalikan ini, mengontrol ini. Jadi dari curah hujan pun mulai begitu ya. Dan artinya ini sudah mulai ini ya. Iya. Oke. Tetapi tetap kita harus meningkatkan kewaspadaan juga gitu. Sebelum dilanjutkan Baryasar, saya ini dari Mandiri dapat Mandiri ya. Terima kasih Mandiri. Sebetulnya host ini pengen ngopi dari tadi, tapi masih asik ngobrol pagi Baryasar dengan Kepala Kantor Basarnas Jawa Barat ataupun Kakansar Bandung. Sebelum kita lanjut, saya ngopi dulu ya. Oke. Balik lagi bersama saya dan Surajat. Masih di podcast Baryasar, yaitu podcast Si Kencana, Siap Siaga, Kolaborasi Tanggap Bencana. Saya masih penasaran dengan Kepala Kantor Basarnas Jawa Barat ataupun Kakansar Bandung. Pak Heri, baru saja kita mengakhiri operasi SAR khusus ya. Kalau bahasa polisinya operasi Operasi Lilin. Operasi Lilin gitu kan. Kalau bahasa Jawa Baratnya Operasi Lilin Lodaya atau bahasa Jawa Tengahnya Operasi Candi gitu kan. Kalau bahasa Basarnasnya Operasi SAR khusus ya. Ini bagaimana? Lancar-lancar selama operasi apa saja yang disiapkan oleh Kantor SAR Bandung atau Basarnas dalam operasi ini Nataru ya? Tahun baru ini apa saja? Jadi kita pada saat Natal dan Tahun Baru ya kan. Saya bercerita sedikit. Kita ada yang namanya siaga SAR khusus. Siaga SAR khusus itu ditujukan adalah untuk membantu negara ini, membantu pemerintah dalam membuat masyarakat itu nyaman, aman dalam melakukan aktivitasnya ya, baik itu mudik ya, baik itu berwisata ya. Nah, kita ada yang namanya siaga SAR khusus. SAR khusus juga artinya kita dari siap siaga rutin ditingkatkan. Jadi khusus, kan gitu. Nah, termasuk juga siaga SAR khusus di jalan tol. Berarti ada lebih beda ya artinya peningkatannya. Betul. Jadi di tahun 2024 perpindahan tahun ke 2025 tercatat di kami itu ada 2 pada saat melaksanakan siaga SAR khusus ini. Ada 2 kejadian di perairan, ada 2 kejadian di akses ruas jalan tol, di lalu lintas. Ya. Nah, ini pada saat melaksanakan siaga SAR Nataru kemarin, di mana kami juga tentunya sudah berkoordinasi, ya, bersinergi dengan pengelola jalan tol, dengan pihak jasa marga, ya, baik itu representatif officer 1, 2, dan 3 sampai ke Cirebon. Tol. Nah, alhamdulillah di tahun ini menurun jumlah kejadiannya. Untuk laka lantasnya menurun. Tapi jumlah korbannya ya sama, tidak terjadi signifikan lah.
Nah, untuk wisata juga terjadi 2 kali ada penurunan, tapi turun ya. Ada kejadian sama, tapi angka korbannya menurun. Tapi mengenai masalah dukungan dari pusat ini sendiri dalam operasi Nataru, sejumlah alut apa saja sih? Kalau untuk wilayah Jawa Barat ya Kang, kita memang di cover oleh heli SAR kita ya, yang ada di kantor pusat ya, di mana biasanya heli Basarnas ini akan di standby-kan di Cikopo, dia mobile ke Bandara Kertajati. Jadi artinya keliling-keliling aja ya? Dia keliling, dia memantau. Ingat, jadi artinya manakala dia memang kita haruskan untuk melakukan evakuasi udara ya, memang itu menjadi tugasnya. Tapi alhamdulillah sejauh ini bisa ditangani oleh stakeholder yang. Ya, artinya kalau berkaca kepada Lebaran tahun lalu, Basarnas menurunkan monitoring heli waktu saat terjadi bencana sendiri ya. Nah, tapi di Nataru ini heli bukan banyak standby ya, karena memang ada bukan tidak kerja ya, artinya hanya monitoring keliling saja, karena memang angka dari kegagalan lalu lintasnya menurun, bahkan jumlah korban pun menurun ya, angka lalu lintas menurun. Nah, kalau diakumulasikan berapa sih Pak jumlah hasil capaian ataupun file aktif yang telah dikerjakan selama 2024 ataupun 2023 atau 2024? Berdasarkan catatan kami di tahun 2023, itu kurang lebih 130-an operasi. File operasi. Nah, itu 2023. Ya, 2023. Dengan adanya berbagai upaya kita ya, masyarakat juga, kita juga bahkan sudah dorong pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat untuk mengedukasi masyarakat agar mengutamakan keselamatan. Nah, di tahun 2024 kemarin, alhamdulillah, masyarakat sudah mulai terbuka ya, bagaimana mereka harus menjaga keselamatan diri mereka sendiri pada saat beraktivitas dimanapun. Terjadi penurunan jumlah operasi SAR yang dilaksanakan oleh kantor kita, namun jumlah korbannya masih belum begitu banyak menurun, karena kadang-kadang ya nelayan dua-duanya misalnya kan korban, misalnya korban bencana juga seperti itu. Mungkin ada sesuatu yang harus disampaikan oleh Kepala Kantor Basarnas kepada Barayasar mengenai podcast Si Kencana ini adalah bagian dari untuk memberikan edukasi, informasi, memberikan informasi yang terkini atau mendidik agar masyarakat ini tidak termakan hoax. Terprovokasi ya. Ya, terprovokasi. Masalah ya kembali ke tadi, bisa saja bencana yang sudah dapat file aktifnya udah kelar, udah beres, udah operasi SAR ditutup, 2 hari kemudian di medsos diramekan. Mungkin itu adalah bagian dari Si Kencana. Mungkin ada yang harus disampaikan saran kepada Barayasar saat ini masih setia menonton ya untuk podcast ini, Pak. Ya. Jadi podcast Si Kencana ini ya Kang ya, berawal dari kami merupakan suatu proyek perubahan yang kami lakukan ya. Dimana proyek perubahan ini ternyata kami nggak menyangka bahkan sedemikian banyak dukungan dari pihak ketiga ya, termasuk dari teman-teman Mandiri, bahkan ada juga dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia ya. Kami nggak menyangka, karena memang si podcast Si Kencana ini kami ciptakan tuh dari berawal proyek perubahan, kami ingin memberikan peningkatan pelayanan publik, baik itu tindakan SAR-nya maupun informasi digitalnya ke masyarakat. Himbauan kami adalah dengan adanya podcast ini, masyarakat di pelosok dapat tersentuh oleh Basarnas, khususnya kantor SAR Bandung, sehingga mereka punya akses untuk menghubungi cepat kantor SAR Bandung ini manakala mereka membutuhkan pertolongan yang sifatnya search and rescue. Call center Basarnas dan ini bebas pulsa 115 atau bisa menghubungi kantor SAR Bandung melalui telepon ataupun WhatsApp di 08 12 16 16 33
55. Demikian. Berarti Barayasar, podcast Si Kencana ini sendiri tidak hanya diperuntukkan bagi orang Basarnas ya, tapi bagi masyarakat umum yang ingin tahu mengenai informasi kebencanaan, termasuk salah satu lembaga pihak ketiga ingin mengedukasi, menyampaikan unek-unek, menyebarkan informasi mengenai masalah yang berhubungan dengan search and rescue, itu silahkan menghubungi kantor SAR Bandung gitu kan. Silakan menghubunginya. Dan di sini beberapa host telah siap akan menggali, menginformasikan. Hostnya canggih. Barayasar, karena waktu jualah yang harus mengakhiri perjumpaan kita. Sebentar lagi ini harus sholat Jumat. Ya. Rasanya tidak cukup kalau ngobrol hanya segitu aja. Mungkin saya Endang Surajat sebagai pembawa acara, kami ucapkan salam satu jiwa, satu rasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.